Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mitigasi bencana banjir. Yuk simak penjelasannya. Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia terutama saat musim hujan. Penyebabnya meliputi curah hujan yang tinggi, buruknya drainase, dan aktivitas manusia seperti penebangan hutan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana banjir bertujuan untuk mengurangi dampak negatif banjir terhadap masyarakat. Penyebab banjir dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor alam, yang terdiri dari curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat, topografi rendah atau dekat dengan aliran sungai, pasang laut yang ekstrim atau rob. Yang kedua adalah faktor manusia, yang terdiri dari penebangan hutan tanpa reboisasi, sampah yang menyumbat saluran air, urbanisasi yang tidak terencana. Dampak banjir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada dampak fisik yang terdiri dari kerusakan rumah, jalan, dan infrastruktur, serta kehilangan harta benda. Yang kedua, dampak kesehatan, seperti penyakit diare, leptospirosis, dan infeksi kulit. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi, yang terdiri dari disrupsi aktivitas sehari-hari dan kerugian ekonomi. Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir. Yang pertama yaitu peringatan dini. Menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Yang kedua yaitu infrastruktur banjir. Membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur lain yang dapat mengendalikan banjir. Yang ketiga yaitu penyuluhan publik. Edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka dalam persiapan. Yang keempat yaitu pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu meramalkan banjir. Langkah mitigasi banjir dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap sebelum banjir. Adanya perencanaan seperti identifikasi wilayah rawan banjir melalui peta bencana, dan bangun sistem peringatan dini atau early warning system. Lalu ada kesiapan individu dan keluarga, seperti simpan dokumen penting di tempat aman, dan sediakan tas siaga bencana yang berisi obat, makanan, dokumen, senter, dan lain-lain. Dan adanya kegiatan komunitas seperti kampanye sadar lingkungan, dan gotong royong membersihkan selokan. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap saat banjir, seperti tetap tenang dan ikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang, menghindari berjalan atau berkendara di arus banjir, dan gunakan alat pelampung jika evakuasi diperlukan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap setelah banjir, itu seperti membersihkan rumah dan lingkungan menggunakan desinfektan, periksa ketersediaan air bersih, dan lakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk gejala penyakit terkait banjir. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan lebih langsung dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur drainase, mengembangkan program penghijauan, dan memberikan edukasi mitigasi bencana secara rutin. Peran masyarakat merupakan keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri atau bersama, seperti menanam pohon untuk mencegah erosi, tidak membuang sampah sembarangan terutama di selokan, dan terlibat aktif dalam pelatihan kebencanaan. Dampak banjir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada dampak fisik yang